Mulane dawuh Nabi al-khawarid sarul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarid. Wong khawarid itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangannya. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone salat. Tapi tekelek kelakuane. Yang mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong saleh kadang goblok. Ngaji butuh sanad. Terus riyen napa guru-guru kita niku gak nyuwun kitab nyuwun thariqah, ijazah thariqah. Terus minta ijazah thariqah. Terus kalian Sayyid Umar Sato KKS sing aran KKS Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Ianatul niku kowe ra usah thariqah. Cuma kowe kudu sinau kitab Ar-Risalah napa? Lan kula nu gadah kitab Risalah Kusyiria, yen mbah-mbah kula ngisi sinau Risalah Kusyiria. Di antarane ana dialek itu. Ya, terus ana dialek wong iku nak tau dosa. Iku ora oleh eling dosane, kon eling apa? Mergo sing ana syariat wong kon eling. Mulane wong nek sentuh Islam, dadi Islam. Wong dadi Islam berarti tau kafir zaman sahabat. Zina be kafir gede di sana. Dosa kafir. Ora ana sahabat bakas kafir terus. Tapi domuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Dadi yo eling mo eling pangeran ya Allah matur nuwun Gusti jenengan maringi hidayat kula. Umpama ora ana jenengan kula rantuk hidayat. Misalnya dalam konteks kafir seperti itu, dalam konteks zina maling seperti alhamdulillah jenengan nyelametno kula saking zina saking maling. Umpama ora hidayate jenengan kula ora iso selamat. Yo eling Allah. Meskipun di antara eling Allah itu Anda mensifati masa lalu Anda. Tapi kan orientasinya eling. Iku bener. Mohon aku yakin nggih. Mohon sampean saiki anu kula yakin nggih. Mbok sama jawab nggih yakin nggih. Yakin. Oh yakin. Nah, itu yang jelas ada dalilnya. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya. Karena kita yakin ulama membuat dalil itu yang minal kitab wa sunnah pasti disarikan dari Quran dan misalnya saya tidak beda. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Tidak jawab mau. Ya, berapa mas? 2 juta. Mulai itu ada 2 juta. Kalau dia tidak tahu dosa. Lebih. Tidak, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Benar? Buatan 3 bulan itu berapa? Benar? Saya Islam tok. 250 juta. 220 juta. Wes. Yang calon mubalek. Sing dai biro, sing rotot nyai, sing rotot. Ndak, anggap saja 2 juta, berapa? Pirang persen tuh dai, misalnya sak kampung kene loro sangka penduduk 1000 berarti berapa persen? 1%. Berarti pinten nek sangka 220. 2 juta. Oke, 2 juta itu rontok kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong, aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid, aku dhewe tahu dosa. Awakku dhewe urung resik, mulane aku mau ngiyai, mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah. Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal, ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro sidi porno ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarid, gento. Karena kalau itu disyaratkan, enggak ada mubalek, enggak ada dai karena semua orang pasti pernah. Mau sombongnya Mustafa darah yang Indonesia itu orang juta. Ini sejumlah orang Islam. Rungokno. Paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sing aran Muhadzab juga Syekh Nawawi, dia logika ngeten.
Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kita, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar nopo masalah. Misalnya ngeten. Kowe waktu sudah motor tahu tiba, rungono tenan. Waktu sudah motor tahu tiba mergo gebut. Oke, tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. 2 kali lagi, nopo? Yang ketiga gara-gara kayak delok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat gara-gara ngelamun pikir hutang jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Bariku sono sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku dia tahu jatuh. Mertua saya enggak orang yang steril dari jatuh. Maka saya tidak perlu nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng. Artinya malah nih cara Imam Abu Hasan As-Sadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masalah. Dan itu min wasa isi syaitan itu termasuk was-wasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor, kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari jatuh. Misalnya saya anak tiba ning ratan. Delalah sing roh pertama itu copet. Terus dia mendingin, copet aja nulungi anakku kowe ora bersih, ora oleh nglakoni barang apik. Kira-kira anak ditulungi copet pas tiba ning ratan, ki muni matur nuwun to. Apa kowe muni syarat sahnya menolong orang jatuh 1, tidak pernah mencopet, 2, tidak pernah zina, 3, tidak pernah dosa. Wah, ora ono wong tulung. Hanya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ilallah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi ngomong khawarit gaya agama dadi ruwet. Syarat kiai ra tau dosa, ra tau salah, ra tau ngene, ra tau ngene. Ya wong mati iku ora tau salah. Mulane dawuh Nabi al-khawarit sarul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarit. Wong khawarit itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangannya. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone salat. Tapi tekelek kelakuane. Yang mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong saleh, saleh padang goblok. Saleh wae ora karu-karuan iki gobloke ya ora. Lan jare Imam Muslim sing aran Sahih Muslim. Kowe kudu percaya be ulama aja wong saleh. Wong saleh wajib dihormati, ra kena mbok gobloke ora karo. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lamna rasulihin akdzaba minhum fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong saleh tukang bodoni kok bodoni ketika mengutip hadis. Ya ora niat bodoni tapi gara-gara ra ahline dadine bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwih ekstrem meneh. Saya di Madinah ketemu 100 orang saleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli, mereka orang soleh tapi gak roh ilmu blas. Tapi kita harus hormat ya, sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu baru sama ulama, karena mereka kadang gak diperhitungan. Ya jajal aku sampean. Orang soleh atau ngaji, pengen orang masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, puasane ngeduk. Sampean takoki, Mbah, sami-sami anak lanang mbek wedok, niku warisane sepundi? Ya wis padha-padha anak cung wis padha wae. Padahal jelas cara Quran dizakari misuhatin. Stingo. Mulane wonten kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru min jahilun mutanassib. Dunia ku rusak ana wong alim tapi fasik. Luwih rusak meneh ana wong bodho tukang ibadah. Mergo wong bodoh tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar. Fatwane napa? Kan ada guyonan itu masyhur.
Jadi ini penting kula aturaken. Kula baleni malih iki. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ila Allah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang ngurus agama orang juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai buta lisensi, pemenang lisensi kok kemenang malah ruwet meneh iku ono-ono ae dai iku malah buta lisensi sing lisensi ora mesti steril malah. Aneh-aneh wae. Ngono dai kok buta. Ya nak di ide ora usah aneh-aneh, nak nggo kegiatan dadi menteri ya Allah tapi ora usah aneh-aneh. Ya pantes-pantese mosok dadi pejabat gak duwe ide kan ya lucu dadi gak ide nah. Ya tapi ya aneh wae, mosok ketika kula ini terus mulang disemprit mana lisensinya. Lah sing lisensi, mulo lisensi terus macane kita pra iso apa opo. Ngono kayak lisensi. Wong sing macane bulet.